apa kabar? Haleluya. Harus luar biasa di tengah dunia yang bergelora. Oke, baik Bapak Ibu yang terkasih, hari ini sahabat, hari ini saya memberikan tema kesetiaan yang mengubah takdir. Ya, berarti takdir bisa dirubah, saudara ya. Kadang-kadang kan kita selalu berkata dalam hati, ya sudah takdir, iya kan? Iya, apalagi yang paling parah, ya sudah nasib, ya nasib, ya nasib. Nah kan begitu saudara ya. Di hari-hari yang terakhir saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya mau sampaikan saudara, ketika saya merenungkan ini luar biasa saudara. Ya, Bapak Yahweh cuma menuntut kita sebenarnya simpel saudara. Ya, yaitu kesetiaan. Amin. Simple, gak ribet sebenarnya. Cuman kitanya ini yang bikin ribet di tengah dunia. Ya, yang terus menawarkan kenyamanan, kemewahan, keindahan, pokoknya ya begitulah saudara. Ya, jangankan saudara ya, Yesua aja sendiri ditawarkan demikian. Ya memang begitu saudara. Ya, makanya kita perlu firman. Ya, makanya saya nggak tahu kenapa hari-hari ini Tuhan bawa tuh kita untuk taat setia. Karena memang untuk mengikut Bapa Yahweh sesimpel itu saudara. Ya, sesimpel itu saudara. Dan tanpa saudara sadari, di dalam ketaatanmu, di dalam kesetiaanmu, itulah yang akan mengubah hidupmu. Ya, dunia tidak akan pernah mampu mengubah hidup saudara. Ya, serius saudara. Ketika saya merenungkan hal ini, sesimpel itu. Ya, saya pun sebagai hamba Elohim mempercayai itu, dan ketika saya merenungkan perjalanan saya, ketika saya dipanggil untuk menjadi hamba Elohim, secara logika, secara orang luar, ya dulunya pendeta gembala itu dipandang sebelah mata loh saudara. Karena mereka pikir yang namanya pendeta gembala itu adalah gak punya apa-apa saudara. Ya begitu-begitu aja. Makanya dulu sempat bertentangan. Banyak yang nggak mau. Saya pun pribadi sebenarnya nggak mau saudara, karena lebih memilih pekerjaan, lebih memilih bekerja di dunia sekuler maksud saya saudara. Iya kan? Tetapi segala sesuatunya ketika kita mau belajar taat, ya banyak di toko-toko kitab suci tentang ketaatan. Yang dulu kan kita sudah pernah bahas tentang Abraham. Iya juga ya kan, bagaimana dia taat, ya luar biasa saudara. Ya, dalam kehidupan kita di dunia ini, ya begitu banyak macam saudara di dalam penilaian. Ya, bahkan dalam memberi label kepada kehidupan orang tersebut, ya dengan kata lain bahwa dunia itu punya cara melabeli, ya atau memberi sebuah nama, ya saudara, kepada kehidupan orang tersebut, ya di mana ada yang disebut berhasil, ya ada juga yang disebut dengan gagal saudara. Ya, karena banyak juga, ya sebagai hamba Elohim, banyak juga pendeta-pendeta yang gagal saudara. Ya kan, banyak. Ya, ada juga yang dianggap tidak layak saudara. Ya, tetapi ini bukanlah bagian dari hanya sekedar hamba Elohim, tetapi juga di dalam kita kehidupan sebagai jemaat Elohim yang bekerja di dunia sekuler saudara.
Ya, kadang-kadang kita ini dipandang sebelah mata, apalagi yang nggak bekerja, saudara. Ya, apalagi kita dari kehidupan yang sederhana, kita dari kehidupan yang mungkin orang yang tidak berpendidikan, atau kita mungkin memiliki kehidupan yang SDM-nya rendah, saudara. Ya, makanya kadang-kadang kita sebagai pribadi merasa minder, merasa tidak layak. Karena apa? Karena dunia melabeli kita demikian, saudara. Itu maksud saya. Iya kan? Nah, di dalam contoh dalam kitab suci, saudara, saudara bisa perhatikan, ya, saudara bisa renungkan kebenaran ini. Ada satu tokoh yang bernama Rut, saudara. Ya, ada satu tokoh yang bernama Rut, ya, yang akan kita pelajari hari ini. Dan Rut adalah merupakan contoh yang nyata dari seseorang yang dilabeli tidak layak, saudara. Ya, saudara perhatikan sekali lagi, ketika saudara mempelajari kisah tentang Rut, Rut ini dilabeli seorang yang tidak layak. Kenapa? Karena kalau saudara mempelajari sejarah dari Rut ini berasal dari Moab. Moab ini dikatakan sebagai bangsa yang najis, saudara. Ya, dianggap najis dan tidak boleh masuk di dalam perhimpunan umat Bapa Yahweh. Iya kan? Ya, Rut adalah seorang bangsa Moab, bangsa yang dianggap tidak layak karena disebut najis. Bahkan Rut juga adalah seorang janda. Ya, Rut adalah seorang janda dan juga miskin. Dan Rut juga adalah merupakan seorang yang asing, saudara. Bahkan Rut tidak memiliki nama besar, tidak ada embel-embel nama besar. Ya, pokoknya tidak ada hak istimewanya sama sekali seorang Rut tersebut, saudara. Jadi kalau kita pakai ukuran dunia, Rut adalah bukan siapa-siapa. Haleluya. Rut bukan siapa-siapa. Inilah yang dimaksud, yang saya maksudkan adalah label, diberi label oleh orang dunia. Ya, mungkin saudara juga hari-hari ini dilabeli Anda bukan siapa-siapa. Iya kan? Tapi ketika kita mempercayakan kehidupan kita kepada Bapa Yahweh, saudara perhatikan seperti apa yang Rut alaminya. Justru disitulah kuasa Bapa Yahweh dinyatakan, di mana Rut memilih untuk setia. Ya, Rut memilih untuk setia, bukan karena dia tahu masa depannya, saudara. Ya, Rut nggak tahu masa depannya seperti apa, tapi karena ia tahu siapa yang layak dia ikuti. Amin. Haleluya. Dia tahu siapa yang layak. Ya, Rut mertuanya siapa namanya? Ada yang ingat di sekolah minggu? Mantan sekolah minggu dulu. Ya, adalah Naomi. Ya, ia kan mertuanya menikah dengan anaknya meninggal. Lah seharusnya dia pergi kembali ke bangsanya, kembali ke orang tuanya mungkin, iya kan? Kembali ke negerinya. Tetapi yang Rut lakukan, dia tetap setia. Kepada siapa? Kepada Naomi, kepada mertuanya, betul enggak? Nah, Naomi percaya kepada siapa? Kepada Elohim, kepada Bapa Yahweh tentunya. Dan disitulah Rut setia. Rut percaya kepada Naomi dan sesembahan dari Naomi. Ya, dia berkata kepada Naomi, bangsamulah bangsaku, Elohimulah Elohimku. Nah, saudara perhatikan baik bahwa kata-kata ini bukanlah sekedar janji, tapi ini adalah merupakan keputusan hidup, saudara. Enggak gampang mengambil sebuah keputusan, amin.
Ya, Ruth rela meninggalkan asal usulnya. Dia rela meninggalkan asal usulnya, kebangsaannya, ya kan, mungkin keluarganya, iya kan? Dia rela. Bahkan Ruth rela menanggung resiko demi kesetiaannya kepada Bapa Yahweh, saudara. Ya, haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, lewat pendahuluan ini ya menegaskan satu hal, bahwa kesetiaan lebih berharga daripada status. Amin. Kesetiaan lebih berharga daripada status. Ya, makanya dulu saya pernah bahaskan apa status saudara. Haleluya. Ya. Sekarang pertanyaan itu muncul lagi, apa status Anda hari ini? Ya, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, ya, dunia bisa menolak, ya, dunia bisa menolak kita, saudara. Dunia bisa meremehkan kita, ya. Akan tetapi Bapa Yahweh melihat hati yang tulus. Karena apa? Kesetiaan kita. Amin. Haleluya. Jadi sekecil apapun saudara, saya mau sampaikan, asalkan kita mau setia, ya, itu bisa mengubah takdir. Amin. Itu bisa mengubah takdir. Ya. Nah, saya mau sampaikan, Ruth mengalami itu, saudara, dari yang tidak dipandang, saudara, dari yang bukan siapa-siapa, dia menjadi sesuatu yang luar biasa di hadapan Bapa Yahweh. Nah, hari ini saudara, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk lebih jauh, ya, lebih jauh ke dalam kisah Ruth, saya ingin kita membuka hati, betul-betul buka hati lewat pesan ini, saudara. Ya, pesan ini kepada kita adalah jangan biarkan label dunia menentukan siapa kita. Amin. Ya, jangan biarkan kegagalan, kemiskinan ataupun sosial membuat kita merasa tidak layak. Amin. Saudara dan saya layak di hadapan Bapa Yahweh. Ingat baik-baik, saudara. Ya, ingat baik-baik bahwa di mata Bapa Yahweh yang Dia cari bukanlah nama besar, tetapi hati yang setia. Amin. Dia nggak cari pejabat. Ya, dia nggak cari orang yang sekolah tinggi S1, S2, S3, profesor, doktor, enggak, saudara. Dia cari hatimu yang setia, amin. Haleluya. Inilah kebenaran hari ini kita belajar dari seorang perempuan yang dianggap bukan siapa-siapa. Akan tetapi Bapa Yahweh menulis sejarah penebusan dunia. Saudara. Ya. Dan Ruth membuktikan bahwa kesetiaan bisa mengubah takdir, saudara. Ya, mungkin saudara agak sedikit bingung dengan kalimat, ya, sejarah yang berkata Bapa Yahweh menulis sejarah penebusan dunia. Sedangkan kita belajar dari awal, Ruth ini bukan siapa-siapa, tidak ada garis keturunan, ya kan, sampai kepada Yesua. Tapi kenapa Bapa Yahweh menulis sejarah, ya kan? Ya, penebusan dunia. Tentunya ada sangkut pautnya dengan Ruth. Ya, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau sampaikan bahwa Bapa Yahweh berdaulat menulis rencana besar penebusan dunia melalui garis keturunan manusia. Ya, haleluya. Nah, dalam hal ini Ruth hanyalah seorang perempuan asli, hanyalah seorang perempuan miskin tanpa nama besar. Tetapi ketika Ruth memilih setia kepada Naomi dan kepada Elohim yang disembah oleh Naomi, maka Bapa Yahweh memasukkan hidupnya ke dalam alur sejarah yang jauh lebih besar, saudara. Ya, dimulai dari mana? Dimulai dari pernikahannya dengan Boaz. Ya kan? Haleluya. Ya. Ya.
Garis keturunan dimulai dari ketika Ruth menikah dengan Boaz. Ya, sana ada Boaz. Ya, kalau masih panjang nanti dia mau ketemu dengan Ruth. Ya, haleluya. Ya. Hasil pernikahan Ruth dengan Boaz, maka lahirlah Obed. Ya. Lahirlah Obed, habis Obed Daud. Iya kan? Dan akhirnya garis keturunan itu sampai kepada Yeshua. Iya kan? Luar biasa saudara. Jadi menulis sejarah penebusan dunia artinya Bapak Yahweh memakai keputusan kecil ya Ruth untuk menjadi bagian dari rencana besar keselamatan bagi seluruh umat manusia. Luar biasa saudara. Ya, kuncinya apa tadi? Setia. Coba Ruth ketika mati lakinya didudi, kembali ke kampungnya, udah selesai. Ruth memang nggak ada apa-apanya saudara. Ya, tapi karena Ruth setia. Kalau saudara baca kisahnya, Ruth disuruh pulang loh. Ada 2 menantunya disuruh pulang. Ya, yang satu siapa namanya? Ingat nggak? Orpa pulang. Naomi Dudi, tiang ngai. Dia tetap setia dengan Naomi. Ya, luar biasa saudara. Kita kan begitu. Ketika mati laki udah pulang. Ya, ini contoh daripada Ruth yang tetap setia. Karena Naomi juga ya sendiri saudara. Jadi kan dia punya belas kasihan. Ya, dia mau tetap setia dengan Naomi saudara. Luar biasa. Ya, luar biasa. Kesetiaan mengubah takdir. Nah, itu artinya Ruth tidak tahu akan masa depan. Tapi Ruth lebih memilih setia. Saudara dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sekalipun kita hidup di dalam masa sukar, asalkan engkau setia. Masakan Bapak Yahweh tidak memelihara saudara dan saya? Masakan Bapak Yahweh tidak menjaga dan melindungi kita? Masakan Bapak Yahweh tidak memberikan kita makan saudara? Iya kan? Intinya kuncinya setia. Apalagi janjinya jelas. Apalagi dalam Sabat jelas janji Bapak Yahweh. Ada berkat kita baca setiap sebelum firman saudara. Ya, haleluya. Luar biasa. Kesetiaan itulah yang mengubah statusnya dari orang asing yang dianggap najis menjadi nenek moyang Mesias saudara. Luar biasa. Ya, jadi dengan kata lain, kesetiaan kepada Bapak Yahweh bisa mengangkat seseorang dari bukan siapa-siapa menjadi bagian penting di dalam rencananya. Amin. Haleluya saudara. Ya, saudara dan saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau saudara dan setia dan saya setia, oh haleluya. Saudara akan lihat ya Bapak Yahweh yang akan mengangkat derajatnya. Ya, dan akan mempermalukan orang-orang yang tadinya yang dulunya menghina saudara, melabeli saudara miskin, gak punya apa-apa. Ya, ya nggak saudara? Iya, ya, pokoknya macam-macam. Ya, haleluya. Amin saudara, setia amin. Apalagi sudah hari-hari yang terakhir begini. Oke, kita lanjut bagian yang pertama. Ya, bagian yang pertama, pilihan kesetiaan. Ya, nggak ada pilihan lain sebenarnya. Kalau kita mau diubahkan, kita mau diberkati, kita mau dipelihara, kita mau dijaga, dilindungi, satu hal setia, amin. Ya, ya. Saudara lihat keputusan yang paling menentukan di dalam hidup Ruth. Ya, ketika seorang mertua yang bernama Naomi, ya, merasa hidupnya hancur. Bahkan mungkin tidak ada masa depan. Maka Naomi menyuruh kedua menantunya kembali ke rumah masing-masing.
Ya, secara logika saudara itu pilihan yang masuk akal memang. Iya kan? Dimana dia merasa, saya sudah katakan tadi, dia juga seorang janda, mungkin sudah tidak punya apa-apa. Maka secara akal logika ya nggak jadi masalah untuk dia suruh pulang, betul? Carilah kau laki lain. Ya kan? Kalau kau ikut dengan aku kau susah nanti. Ya bahasanya pun begitu saudara. Itu yang disampaikan kepada kedua menantunya saudara, termasuk Orpa salah satunya. Ya, haleluya. Dia menyuruh kedua menantunya kembali ke rumah masing-masing. Itu pilihan yang paling masuk akal secara akal manusia. Ya, haleluya. Pulang, cari suami baru dan mulai kehidupan yang baru. Tapi di sini ya, saudara tahu, Rut berkata dengan tegas, saya ulangi yang saya katakan tadi di awal. Bangsamulah bangsaku, Elohimulah Elohimku. Di mana engkau mati, aku pun akan mati. Di sanalah aku dikuburkan. Wih, keren saudara. Bukan selagi Naomi masih hidup. Ya, Naomi mati di situ, berarti pun dia akan mati di situ. Luar biasa kesetiaannya saudara. Ya, ini bukan kata-kata manis. Ya, ini adalah sumpah. Kalau dikatakan sumpah, ini adalah sumpah seumur hidup. Ya, di mana dia memilih setia. Rut memilih setia bukan karena dia tahu masa depan, tapi dia percaya kepada Bapa Yahweh. Ya, yang disembah oleh mertuanya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya mau katakan, kesetiaan yang melawan logika, inilah yang Rut lakukan. Kesetiaan melawan yang gak masuk di akal saudara. Betul gak saudara? Tapi inilah yang dilakukan oleh Rut. Ya, Rut tahu yang gak punya jaminan apa-apa. Ya, ia tahu ia akan hidup sebagai orang asing di tanah Israel. Dia tahu ia akan menanggung stigma sebagai perempuan Moab. Dia tahu semua segala resiko, tapi dia tetap memilih setia. Amin. Luar biasa. Dunia boleh berkata tidak ada masa depan. Dunia boleh berkata Anda itu miskin, Anda tuh gak punya apa-apa, Anda bukan keturunan orang terpandang. Ya, mungkin saudara dan saya dikatakan tidak berpendidikan. Dengarkan baik-baik saudara. Ya, hari ini Bapak Yahweh mau bilang, kesetiaanmu cukup. Amin. Haleluya. Haleluya. Kesetiaanmu cukup. Makanya saya bilang tadi di awal, sesimpel itu yang Tuhan mau. Setia. Amin. Jadi kalau saudara mau berhasil jadi orang sukses diberkati, bukan nanti Anda dari orang terpandang, bukan Anda lahir dari orang kaya, ya, bukan Anda berpendidikan saudara, tidak. Keberhasilan sejati menurut Bapa Yahweh bukanlah soal harta, bukan soal jabatan, bukan soal nama besar, akan tetapi keberhasilan adalah ketika seseorang mau taat dan setia. Amin. Itu kuncinya saudara. Ya, makanya saudara perhatikan hidup di lingkungan kita tidak ada perubahan sama sekali. Ya, hidupnya begitu-begitu saja. Ya kan? Kenapa? Kita harus koreksi diri, bukan karena nasib, bukan karena ya nasib, bukan saudara, bukan karena takdir. Kita lihat Rut. Haleluya. Karena Anda tidak mau setia. Haleluya. Jadi sesimpel itu saudara. Ya. Inilah kita kadang-kadang manusia buat kita rumit saudara. Kenapa? Kenapa dibuat rumit? Karena kita ukur keberhasilan dengan gelar, oh nanti sarjana. Dulu kita pun begitu saudara. Iya kan? Kau mau jadi apa? Nak sekolah, nak sarjana, mau jadi gembel? Nah, enggak juga saudara. Di sini kita lihat firman Elohim katakan apa? Ya, hanya dengan setia. Ya buktinya sekarang apa?
Sekolah nggak ada gunanya. Anda mau sekolah tinggi, ijazah Anda tidak berguna. Kenapa? Mau diganti dengan robot? Ya, Anda mau sekolah tinggi apa? Waktunya sudah nggak lama. Mau sarjana apa? S1, S2, S3, atau S lilin, S mambo? Ya, nggak ada gunanya, saudara. Iya kan? Haleluya. Sekolah pun kita diperbodoh. Kita hanya diperbudak, saudara. Ya, tuh lihat Soap ini. Adakah dia sarjana? Kaya. Masih terkaya dengan kain, bukan? Adakah dia sarjana? Coba bandingkan dengan sarjana-sarjana yang lain. Itu logika sederhana, bukan? Nah itu, saudara. Ya, keberhasilan sejati menurut dunia sekolah tinggi-tinggi. Anda dapat pekerjaan juga nanti digaji, itu Anda diperbudak juga. Iya, haleluya. Tapi keberhasilan sejati menurut Bapak Yahweh bukan soal hal, bukan soal jabatan, bukan soal nama besar. Tapi keberhasilan ya sejati adalah ketika seseorang mau tetap taat dan setia kepadanya. Amin. Ya, sekalipun keadaan itu nggak mendukung, saudara. Ya, haleluya. Luar biasa. Tapi manusia sering membuat rumit, ya karena itu kita ukur keberhasilan dari, yaitu tadi gelar, ya kan, dengan angka di rekening, ya rekening dengan nabung berapa, ada sekian juta, puluhan juta, ratusan juta, giliran hilang nangis. Udah ada berapa kejadian betul? Ya, sekarang apa? Suster sudah nangis-nangis. Kasihan diarahkan kepada jemaatnya, Bapak Ibu, nanti ada kan kesaksiannya di YouTube, di media sosial. Diarahkan, Bapak Ibu kalau anaknya nggak sekolah mau dibiarkan nanti, begitu. Harus nabung, makanya nabung di bank. Sekarang apa? Gigit jari, duitnya lesi, ya kan? Sekarang dia tertuduh dan dia merasa bersalah dan dia siap dipenjara. Ya memang begitu. Iya. Kan sudah terbukti, saya sudah jelaskan juga, bank itu tidak ada uangnya. Iya, bank itu nggak ada uang. Anda masukin dalam misalnya 10 juta, 20 juta, uang Anda itulah dikelola, dipinjamkan ke orang. Jadi uang itu nggak ada, bank itu nggak ada uangnya sama sekali, saudara. Iya, itu hanya angka digital, saudara. Ya, apalagi deposito, paling nyan Anda deposito 20 tahun baru ngambil, nyan diputar uangnya, saudara. Makanya ada simpan pinjam, uang itu aja, uang Anda itulah dipinjamkan kepada mereka yang pinjam uang di bank. Ya, kalau ada kehilangan, bank tidak mampu kembalikan, menuntut siapa? Ya, ada yang saya pelajari hanya 2M. Ya, kalau dia 23M, kemarin 28M yang Katolik punya. Kembalikan 2M, yang di situ cuma berapa M dia mau dikembalikan. Mana lah cukup, kan gitu, saudara. Jadi nggak bisa. Ya, makanya hati-hati. Silakan simpan di bank. Kalau cuma mau transaksi biasa-biasa, saya pun masih ada uang paling 1 juta. Ya, itu pun hanya untuk transaksi, untuk isi pulsa, iya kan? Pulsa listrik, pulsa HP, itu aja sih. Tapi kalau simpan-simpan memang pun nggak ada segitu banyaknya juga tadi. Ya, maksud saya kan, ya orang-orang kaya ya terserah mereka, urusan mereka. Udah banyak kejadian. Ya, bukan cuma di Bank BNI, semua bank begitu. Bahkan pengusaha-pengusaha juga ratusan juta, miliaran juga hilang. Mana ada kembali? Ya, nggak ada. Ya, di Nangakan saya dengar dari Novi pun sudah ada kejadian. Ya itu. Kalau masih mau nabung silakan nabung banyak-banyak. Hilang jangan nangis. Ya, haleluya. Ya, haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, kembali lagi saudara ya. Haleluya. Ya, jangan buat rumit saudara Bapak Ibu yang terkasih. Ya, jangan ukur keberhasilan itu dengan rekening, duit rekening, angka rekening yang ada di bank. Ya, bahkan dengan status sosial. Ya, padahal Ruth cuma buktikan
Apa? Lewat kesetiaan. Ya, dan itulah yang dilihat oleh Bapak Yahweh. Rut gak punya apa-apa. Rut cuman punya hati yang setia. Amin. Hati yang taat. Ya, dunia boleh bilang lu gak ada masa depan. Ya, buktikan aja sama Bapak Yahweh dengan kesetiaan. Iya kan? Makanya tadi Bapak Yahweh bilang apa? Kesetiaanmu cukup. Makanya udah setia aja. Ya, dan kesetiaan itulah yang mengubah takdirnya dari seorang janda asing menjadi nenek moyang dari Adonai Yeshua. Ya, jadi saya tegaskan bahwa jangan tertipu oleh ukuran dunia. Ya, keberhasilan sejati adalah kesetiaan dan ketaatan kepada Bapa Yahweh. Itulah Anda dinamakan berhasil. Ya, haleluya. Ya. Kalau kita tetap taat, setia, ya, sekalipun kelihatannya kecil, sekalipun itu dianggap gak layak, ya, Bapak Yahweh bisa pakai hidup kita di dalam rencananya yang besar. Nah, kadang-kadang rencana itu gak jadi bukan karena Bapak Yahweh yang gagal, karena kitanya. Ya, karena kitanya Bapak Yahweh sudah desain rupa akan seperti apa, tapi karena kitanya yang gak sabar, maka rencana Bapak Yahweh yang besar dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita gagal. Karena siapa? Karena kita sendiri. Lukas 16 ayat 10 katakan apa? Barang siapa setia kepada perkara kecil, apa? Lanjutkan. Ya, ia setia juga dalam perkara besar. Dimulai dari kecil. Jangan langsung mau besar. Dari kecil aja gak setia mau yang besar. Haleluya. Belajar dulu setia dari perkara-perkara kecil. Saya gak langsung berdiri di atas mimbar di sini, saudara. Tahu gak saya mulai dari mana? WC, cuci WC. Ya. Sebelum saya berdiri jadi pendeta, jadi gembala, jadi pengkhotbah, saya mulai dari WC, cuci WC, saudara. Nggak percaya tanya tuh, saya praktek di Lampung. Cuci WC, cuci baju Pak Gembala. Setia dari perkara kecil. Ya, sampai Bapak Yahweh percayakan hari ini dari nggak punya apa-apa dari Manado, iya kan? Sekolah Alkitab, dari ke sekolah Alkitab lempar ke pedalaman Kalbar dengan nggak ada bawa uang 1 sen pun. Haleluya. Karena mau setia dari perkara kecil, puji Bapak Yahweh, ada di Dangakayan, ada rumah, ada kehilang. Iya kan, dari itu dulunya krempeng, sekarang gendut, ya kan, puji Bapak Yahweh. Kan begitu. Haleluya. Karena apa? Setia dari perkara kecil, dari cuci WC. Haleluya. Amin. Iya, kesetiaan yang mengalahkan kenyamanan. Kalau mau dipikir saudara, dulu hidup saya sudah nyaman, saya selalu bersaksi. Gaji cukup bagi saya, kalau dulu kan gaji 2-3 juta itu sudah kaya itu. Tiap hari gonta-ganti HP, keluar masuk salon, ganti rambut. Pelangi-pelangi kalau kurang gak saya lakukan. Iya kan? Ketika dipanggil hamba Tuhan, saya jangankan 1.000 rupiah, 500 perak pun gak punya. Memang dihantam dari nol. Ya, tapi di situ Tuhan mau ajarkan untuk dilatih saya apa? Mulai dari nol, mulai dari perkara kecil, setia dulu. Amin. Haleluya. Ya.
Tapi jangan juga nanti ketika sudah nyaman lupa lagi sama si pemberi berkat. Nah ini repot saudara. Ya, kesetiaan yang mengalahkan kenyamanan saudara. Amin. Nah kita lihat menantu yang satu tuh, yang Siko tuh, Orpa tuh. Ya, Orpa memilih pulang. Ya, dan itu pilihan dia saudara. Ya, dia nggak salah sebenarnya karena memang disuruh juga sama Naomi. Tapi kan Ruth beda dengan Ruth. Ke Orpa pulang itu pilihan nyaman, pilihan aman. Iya kan? Dan sekali lagi itu wajar. Ya. Tapi Ruth milih jalan yang sulit saudara. Ya, ia rela meninggalkan kenyamanan demi kesetiaan. Inilah yang membedakan orang yang dipakai Bapa Yahweh. Ya, jadi bukan siapa yang paling pintar, bukan siapa yang paling kaya, tetapi siapa yang paling setia. Orang kaya ya kan belum tentu masuk dalam kerajaan sorga, betul? Iya kan? Ada firman katakan apa itu? Orang kaya sulit masuk untuk kerajaan sorga. Nah, coba. Ya, ada kaya setia lamih lagi bagus. Iya kan? Haleluya. Anda cari duit kaya raya banyak duit, tapi Anda nggak setia belum tentu masuk surga. Ingat peringatan orang kaya nggak mungkin masuk surga. Sulit, sukar, sulit sukar. Kenapa? Karena memang nggak bisa saudara. Karena memang kaya sombong mungkin itulah. Makanya Bapak Yahweh bilang sulit sekali, sulit. Hampir nggak mungkin orang kaya masuk. Berarti nggak ada orang kaya di surga mungkin. Kan hampir sulit orang kaya masuk surga. Karena itu lihat yang si apa kisah Lazarus dan orang kaya. Itu dia. Ya kan? Dia menikmati kenyamanan di bumi, giliran mati masuk neraka dia bilang sama Lazarus, tolonglah, sampaikanlah kepada keluargaku yang masih ada 5 orang di rumah. Bilang bertobat Moni. Nah orang Manado bilang bertobat Moni. Bertobat kalian, jangan sampai rupa saya. Setetes pun sulit untuk saya minum air karena panas. Tolong sampaikan ke saudara-saudara saya. Nah itu contoh orang kaya kan. Nah Anda mau jadi kaya nggak apa-apa, tapi ambisimu hati-hati, saya sudah ingatkan berkali-kali. Ya, lebih baik setia. Soal berkat nggak usah pusingkan hari-hari ini saudara. Ya, 6 hari engkau bekerja cukup. Ya, 7 hari udah istirahat melepah. Ya kan? Udah ada ya Bapak yang udah ngatur berkat di hari Sabat. Amin. Haleluya. Jangan nanti aduh, haleluya, ngeri saudara. Ya. Haleluya. Lihat kisah Ruth. Luar biasa. Kesetiaan itulah yang mengubah Ruth. Kesetiaan itulah yang mengubah takdir. Amin. Jangan udah miskin, udah susah, nggak setia, aduh. Itu hancurlah memang hidupmu, masa depanmu, ya kan begitu. Ya, keputusan Ruth hari itu mengubah seluruh jalan hidupnya. Ya, dari seorang janda asing yang menjadi nenek moyang Daud dan akhirnya dia masuk dalam garis keturunan ya Adonai Yeshua. Satu keputusan setia membuka pintu bagi sejarah penebusan dunia. Haleluya. Amin. Simpel kan? Iya kan, saudara? Ya, mau mengubah dunia, mau mengubah keluargamu, setia. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, kesetiaan bukan hanya soal tahu hasil akhir, ya, tapi soal percaya kepada Bapa Yahweh. Ya, kemudian jangan tunggu keadaan ideal. Ada kan begitu dulu, tunggulah nanti saya sudah diberkati baru saya datang ke gereja. Tunggulah nanti saya sudah ada duit baru saya bantu bangun gereja.
Tuh kapan pertanyaannya? Setia aja enggak, ngomong doang kan begitu saudara. Iya, nggak bisa saudara kita putar-putar balikan firman. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu apa? Ya sudah, jangan diputar, nanti tunggu diberkati kapan? Pertanyaannya Anda diberkati kapan? Sedangkan firman aja Anda nggak setia. Sudah Tuhan bilang cari dahulu kerajaan kok. Baru dapat bonusnya, kan begitu saudara. Ya jangan diputar-putar firmannya. Ya, Rut setia justru di tengah keadaan yang paling sulit. Amin. Hari ini masa-masa sulit, hari ini masa-masa sukar. Di sinilah dituntut kita untuk setia atau tidak. Amin. Ya, kesetiaan kecil hari ini bisa menjadi pintu rencana besar Bapa Yahweh untuk saudara dan saya untuk besok hari. Haleluya. Amin. Saudara percayakan itu, amin? Iya. Ya. Makanya saya bilang saya jujur, saudara. Saya sekarang nggak mau marah-marah. Ya. Saudara mau ibadah mau tidak saya terserah saudara. Karena kembali semuanya kepada saudara. Saya sudah cukup untuk menyampaikan. Ya, keras lembek sudah. Paling banyak keras toh nggak dengar ya urusan saudara dengan Bapak Yahweh, kan begitu. Saudara mau setia atau tidak terserah saudara, kan begitu. Ya, mau satu orang datang tetap saya layani, tetap ibadah, tergantung saya pulang aja, udah saya doa. Tapi kalau udah ibadah, ayo kita ibadah, saya layani. Ya, nggak ada yang datang, tutup pintu, sudah selesai. Karena tanggung jawab masing-masing sudah. Ya, haleluya. Tapi kalau kita dengar firman hari ini, ayo. Ya, waktu kita nggak banyak waktu lagi, saudara. Ya, kita nggak perlu banyak waktu lagi hari-hari ini karena memang ya saudara lihat sendirilah keadaan yang terjadi. Oke, bagian yang kedua. Bagian yang kedua, ladang ujian, ladang berkat. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, setelah Rut memilih setia kepada Naomi dan juga kepada Bapak Yahweh, ia tidak langsung menerima kemudahan. Ya, jangan pikir saudara ketika dia ikut Naomi, terus dia bersama-sama Naomi langsung hidupnya langsung berubah drastis. Enggak juga saudara ya. Haleluya. Jadi kesetiaan Naomi juga diuji saudara. Nah coba bayangkan, ya kan? Masih diuji, betul enggak di Naomi setia? Jangan-jangan cuma setia di awal, ya kan? Makanya sering saya katakan, bukan langkah awal yang menentukan. Anda setia di langkah awal, step by step, itu perjalanannya panjang, melewati proses. Maka saya katakan bukan langkah awal, tapi langkah akhir yang akan menentukan saudara. Amin. Ya kan saya sudah ingatkan berkali-kali saudara, harus ingat itu. Ya, nah Naomi pun begitu. Kesetiaannya diuji di mana Rut diuji kesetiaannya di mana Rut harus turun ke ladang. Rut meladang saudara. Iya kan? Karena dia ikut Naomi. Naomi nggak kaya, nggak punya apa-apa itu. Jadi Rut harus turun ke ladang. Apakah ladang milik Naomi? Tidak, saudara. Apakah itu milik Rut? Tidak, apalagi, iya kan? Haleluya. Ya, jadi dia turun ke ladang bukan sebagai pemilik, bukan juga sebagai pekerja resmi, bukan karyawan, saudara, tetapi hanya sebagai seorang asing yang memungut sisa gandum yang jatuh. Paham? Bukan seorang yang punya ladang, bukan juga karyawan, tapi dia hanya datang. Ibarat saudara yang pekerja emas, yang ibu-ibu suka ngambil buntut. Ah itu dia, ya, yang cuma ngambil buntutnya. Itu dia Rut begitu saudara. Iya kan? Haleluya. Rut demikian saudara. Ya, haleluya. Dia hanya seorang asing yang memungut sisa gandum yang jatuh. Nah itu adalah pekerjaan yang dianggap rendah. Ya, pekerjaan yang juga penuh dengan resiko.
pekerjaan yang membuat orang lain bisa meremehkan. Ya. Dan ini juga termasuk ladang ujian, di mana Rut diuji apakah dia tetap setia dalam hal kecil, dalam pekerjaan sederhana, dalam keadaan yang tidak menjanjikan. Kitab suci mencatat Rut tidak mengeluh, Rut tidak menuntut, dan Rut tidak malu, saudara. Rut akan tetapi Rut bekerja dengan hati. Ya, dia bekerja dengan rendah hati, dia bekerja dengan tekun, dengan hati yang bersyukur. Amin. Haleluya. Tetapi justru di ladang ujian itulah Bapa Yahweh membuka jalan, karena Bapa Yahweh menguji Rut, melihat kerendahan hatinya, iya kan? Melihat hatinya dengan tekun bekerja, dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersyukur, saudara. Disitulah Bapa Yahweh membuka jalan, di mana Rut lagi-lagi bertemu dengan Boas. Siapa itu Boas? Hah? Siapa itu Boas? Siapa itu Boas? Haleluya. Ya, luar biasa, saudara. Boas adalah seorang pemilik ladang yang berhati mulia. Haleluya. Boaslah pemilik ladang. Berarti Boas kah? Iya, banyak duit. Deh Boas, minta duit dulu, Boas. Ya, banyak duit, yang punya ladang, dan disitulah Rut bekerja, ngambil buntut. Iya kan? Haleluya. Ya, Boas bukan terkenal kaya, bukan juga terkenal pemilik ladang, tetapi dia memiliki hati yang mulia, bukan hati pelit, bukan orang kaya yang sombong, tapi memiliki hati yang mulia. Disitulah Boas mulai melihat Rut, tapi Boas bukan melihat statusnya. Ya, Boas tidak melihat asal usul Rut. Yang Boas lihat kepada Rut apa? Nah, yang Boas lihat kepada Rut adalah kesetiaannya. Amin. Haleluya. Luar biasa. Ya, maka Boas memberi perlindungan, Boas memberi makanan, dan akhirnya menjadi penebusnya. Boas menebus Rut. Dia kan dari orang asing. Ya, ladang yang awalnya penuh ujian berubah menjadi ladang berkat bagi Rut. Haleluya. Luar biasa, saudara. Ya, luar biasa kisah daripada Rut ini, saudara. Ya, masa Rut tolak? Mungkin Boas ganteng kali ya. Ya udah ganteng, ya kan, maco, kaya lagi ya. Ya, haleluya. Haleluya. Ya, luar biasa. Apakah Rut terpikirkan akan hal itu? Enggak. Dari awal sudah dia tidak pernah terpikirkan untuk masa depannya. Tapi coba kalau Rut pulang, nggak mungkin dia bertemu dengan Boas. Betul. Tapi karena setia. Amin. Cobalah Anda setia, saudara. Cobalah belajar taat, saudara. Ya, luar biasa. Ya, jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, ya, ini pesan kepada kita semua, di mana jangan pernah meremehkan ladang kecil tempat kita bertahan hari ini. Ya, bisa jadi itu pintu berkat yang besar. Amin. Jangan menganggap remeh pekerjaan yang sederhana. Ya, karena disitulah Bapa Yahweh menguji kesetiaan kita. Setia aja.
Bule setia tetap kerja, tapi jangan lupa juga setia kepada Bapa Yahweh dalam hal beribadah. Ya, haleluya. Kita kerja nggak boleh kalau kita setia Bapak Yahweh. Aduh, malaikat coba kasihlah emas tuh disedot dia tuh. Nah, kan begitu. Kalau kita berpikir secara logika, nggak mungkin Bapak Yahweh nggak berkati, saudara. Kadang-kadang Bapak Yahweh uji kita juga. Amin. Uji kita setia nggak? Itu maksudnya loh, saudara. Ya. Bapak Yahweh menguji kesetiaan kita sampai di mana. Amin. Ya, kemudian jangan takut dengan stigma dunia. Karena yang dilihat Bapak Yahweh itu bukan label manusia, tetapi hati saudara dan saya yang mau taat dan setia. Amin. Nah, Rut membuktikan bahwa kesetiaan dalam perkara kecil itu membuka jalan bagi perkara besar. Bagaimana kita mau dipercayakan yang besar kalau dari kecil saudara sudah nggak setia? Haleluya. Ya, ladang ujian bisa berubah menjadi ladang berkat kalau kita tetap taat dan setia. Amen. Ya, dunia mungkin melihat kita hanya memungut sisa. Iya kan, cuma ngambil buntut. Yang ngambil buntut tapi nggak setia beribadah, sami mawon, saudara. Ya, tapi Bapak Yahweh melihat kita sedang menabur kesetiaan yang akan berbuah berkat. Amin. Ya, daripada Anda kerja lupa dengan ibadah, ya. Lalu ketika Anda sakit, duit Anda habis di rumah sakit, saudara. Yang enak tuh dokter dan para rumah sakit. Ya, haleluya. Masih bersyukur kalau sakit. Ya, kalau sampai nyawa mau melayang, belum sempat bertobat, nah itu kisah. Ya kan, sudah banyak kejadian sekarang, saudara. Ya, bukan cuma di kita, di Manado pun, di tambang emas Manado mereka lebih gila lagi masuk ke dalam, saudara. Sampai ada satu anak SMA masih sekolah. Ya, memang sih niatnya rajin membantu orang tua. Tapi apa yang terjadi? Tertimpa. Mati sudah. Ngeri sekarang, saudara. Ya, intinya berjalan aja sesuai dengan kehendak Bapa. Setia saja, gak mungkin. Ingat, saudara, kita ingat firman. Ya, burung di udara Bapa pelihara. Amin. Kita ini siapa? Biji mata. Gak mungkin dibiarkan kita kelaparan, betul? Gak mungkin, saudara. Apalagi kita hidup di seperti ini. Kecuali kita hidup di kota, di Jakarta, atau di Surabaya, atau di Pontianak, lah, nggak usah jauh-jauh. Ya, ini semua di kiri kanan tanah, semua apa yang bisa ditanam. Kan begitu kasarnya ngomong. Kalau untuk cuma soal perut, saudara. Karena memang apa yang kita kejar hari-hari, ya, dunia juga akan segera berakhir. Ya, haleluya. Alangkah baiknya kita fokus, ya. Haleluya. Ya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya mau ingatkan kita, jangan nanti kehidupan sudah berubah, ya, dalam arti kita sukses, berhasil, diberkati, lalu juga kita melupakan Tuhan. Ini juga sangat berbahaya. Ya, hati-hati saudara. Ya, karena memang realitanya sekarang demikian, saudara. Ketika kita hidup berubah, ya, ketika kita, ya, berupaya kemudian berhasil, sukses, diberkati, ya, lalu kita mulai melupakan, saudara. Ya, padahal berkat itu datang bukan karena kekuatan kita, tapi itu semua karena anugerah dari Bapa Yahweh. Amin. Jadi lewat peristiwa Rut mengajarkan kita hal yang berbeda. Ya, Rut tidak pernah melupakan sumber berkatnya. Saya tahu, karena firman Elohim yang ngomong. Maka dicatat di dalam kitab suci. Ya, sekalipun dia sudah menikah dengan Boas, tapi tetap Rut orang yang tetap sederhana, tetap rendah hati, dan tetap tidak pernah melupakan
Ya, berkat dari Bapa Yahweh. Amin. Ya. Haleluya. Luar biasa. Saudara pikir baik-baik, renungkan baik-baik. Mulai dari ladang ujian sampai ke ladang berkat. Sikap Rut luar biasa. Ya, pelajari. Ya, firman hari ini Rut menjadi contoh dan teladan di mana rendah hati, setia dan tetap bersyukur. Inilah yang harus kita pegang teguh. Amin. Karena kesetiaan bukan hanya saat kita susah. Iya kan? Kalau lagi susah, setianya minta ampun. Iya. Haleluya. Giliran udah mulai diberkati, ini berubah. Ya, hati-hati saudara. Ya, kesetiaan bukan hanya sesaat, hanya saat kita susah, tapi juga di mana kita dibuat Bapa Yahweh berhasil. Amin. Haleluya. Manusia itu bisa berubah dalam sekejap mata. Ada dalam kitab suci, tapi kita janganlah berubah kesetiaan kita sekalipun kita diberkati. Amin. Haleluya. Luar biasa. Ya, jangan berubah. Haleluya. Setelah perkara besar dipercayakan, tetaplah setia. Ya, jangan sampai berkat itu membuat kita sombong. Jangan sampai berkat itu membuat kita lupa diri. Ya, dan akhirnya menjauh dari Bapa Yahweh. Ya, sangat disayangkan. Jadi pesan untuk kita semua hari ini, jangan biarkan kesuksesan mencuri kesetiaan kita. Amin. Ya, jangan biarkan kesuksesan mencuri kesetiaan kita. Ya, kemudian jangan biarkan berkat membuat kita lupa kepada Sang Pemberi berkat. Amin. Ingatlah bahwa keberhasilan sejati bukan hanya menerima berkat, tetapi kita tetap taat dan setia kepada Bapa Yahweh di tengah berkat yang Bapa Yahweh percayakan. Amin. Dan Rut sudah buktikan di mana kesetiaan dalam kesusahan membuka jalan berkat, dan kesetiaan dalam berkat menjaga kita tetap berada di jalurnya Bapa Yahweh. Haleluya. Ya. Amin. Bagian yang ketiga. Ya, bagian yang kedua terakhir, saudara. Dari orang asing ke garis penebus, ya. Nah, inilah puncak daripada kisah Rut. Dia adalah seorang perempuan asing dari Moab yang awalnya dianggap tidak layak, akhirnya masuk ke dalam garis keturunan penebus dunia. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya itu tadi, karena dia karena kesetiaannya tidak pernah goyah. Mulai dari ladang ujian sampai kepada ladang berkat. Ya, Rut yang tadinya memungut sisa-sisa gandum akhirnya diperhatikan oleh Boas. Boas bukan hanya memberi perlindungan, tetapi mengambil langkah sebagai penebus, yaitu dengan menikahi Rut. Keren. Haleluya. Luar biasa. Boas menikahi Rut sesuai hukum penebusan keluarga. Karena Rut tadi adalah berasal dari bangsa asing, bangsa Moab. Ya, makanya disitulah untuk menjadi garis keturunan, Boas harus mengambil dia sebagai istri. Haleluya. Boas nggak pandang dia dari mana, tapi Boas melihat kesetiaannya. Dan dari pernikahan Boas dan Rut tadi lahirlah siapa? Ya, Obed yang kemudian menjadi ayah Isai, dan Isai adalah ayah Daud. Dari garis keturunan Daud inilah lahirlah sang juru selamat Yeshua HaMashiach, sang penebus dunia. Amin. Ya, saudara perhatikan baik-baik, seorang perempuan asing yang awalnya dianggap najis justru dipakai Bapa Yahweh untuk menjadi bagian daripada sejarah penebusan. Dunia menolak, tetapi Bapa Yahweh memilih. Dunia meremehkan, tetapi Bapa Yahweh yang meninggikan. Amin. Jadi jangan rasa rendah. Ya, jangan minder. Yang saudara lakukan hal-hal setia saja. Simpel kan? Ya, jadi jangan pernah meremehkan orang asing.
Jangan pernah meremehkan orang kecil atau orang yang dianggap tidak layak. Ingat baik bahwa Bapa Yahweh bisa pakai siapa saja untuk menjadi bagian dari rencana besarnya. Amin. Dan jangan ukur diri dengan label manusia. Ruth sudah membuktikan bahwa kesetiaan lebih kuat daripada stigma. Ya, bahkan kesetiaan yang sederhana bisa membawa kita masuk ke dalam rencana penebusan yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, Ruth adalah bukti nyata bahwa Bapa Yahweh tidak melihat status, ya, asal usul atau nama besar. Akan tetapi dia melihat apa? Ya, melihat hati yang setia. Dan hati yang setia itu cukup untuk mengubah takdir, bahkan mengubah sejarah. Haleluya. Amin. Saudara mau mengubah takdir? Mau setia. Amin. Setia saja. Ya, haleluya. Dari orang asing yang dianggap hina, Ruth diangkat menjadi bagian dari garis keturunan sang penebus. Itu bukan kebetulan, akan tetapi itulah karya dari Bapa Yahweh. Dan ini juga merupakan pesan berlaku juga bagi kita. Kalau saudara dan saya tetap setia, bahkan yang menyaksikan YouTube ini, saudara pun tetap setia, maka Bapa Yahweh bisa pakai hidup saudara dan saya untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada kita sendiri. Amin. Ya, sekalipun kita ada di masa-masa yang sukar, justru semakin sulit kita harus semakin setia. Amin. Haleluya. Yang terakhir sebagai penutup dan ajakan, ya. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, dari kisah Ruth kita sudah melihat 3 hal besar, ya. 3 hal besar, di mana yang pertama, Ruth memilih setia. Sekalipun nggak masuk akal, setia dengan mertuanya yang juga hancur-hancuran, kasar ngomong, yang nggak punya apa-apa. Nggak masuk akal kan? Kasar dia pulang. Tapi inilah yang saya katakan tadi, ya. Itulah yang gak masuk akal mengubah takdir. Betul? Yang kedua, ia diuji di ladang kecil. Ya, bukan karyawan, bukan punya dia, bukan siapa-siapa. Ya, dia diuji. Tapi dengan segala kerendahan hati, dia tetap setia, dia tetap tekun, dia rajin. Ya kan? Akhirnya apa saudara? Yang ketiga, dia diangkat dari orang asing menjadi bagian dari garis keturunan sang penebus. Inilah hal besar saudara. Inilah kebenaran yang harus kita pegang, bahwa surga tidak menunggu kita sempurna. Amin. Surga tidak menunggu saudara dan saya sempurna. Makanya selalu saya katakan, mau sampai kapan? Ya, kalau kita tidak mulai dari sekarang, surga hanya menunggu kita setia. Amin. Dunia bisa menolak, dunia bisa meremehkan, dunia bisa melabeli saudara dan saya nggak layak, akan tetapi Bapa Yahweh melihat, ya, hatimu yang setia. Dan hati yang setia itulah cukup mengubah takdir saudara. Jadi hari ini saudara, saya tegaskan bahwa jangan biarkan label dunia menentukan siapa kita. Jangan biarkan kesuksesan membuat kita lupa kepada Bapa Yahweh. Jangan biarkan berkat menjauhkan kita dari sang pemberi berkat. Ingat, keberhasilan sejati bukan soal harta, bukan soal jabatan, atau juga bukan soal nama besar. Ya, akan tetapi keberhasilan sejati adalah tetap taat
dan setia kepada Bapa Yahweh, baik dalam perkara kecil maupun dalam perkara besar. Ya, jadi mari Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya mengajak kita semua. Ya, kalau hari ini saudara merasa kecil, minder, tidak layak, ataupun saudara merasa orang luar, ingatlah akan kisah Rut. Ya, Bapak Yahweh bisa pakai hidupmu untuk menjadi rencana besar bagi Bapak Yahweh. Amin. Kalau hari ini saudara sedang diuji di ladang kecil, jangan mengeluh. Ya, amin. Jangan mengeluh. Jangan menuntut. Ya, jangan malu. Tetaplah optimis, amin. Tetap rendah hati. Dan yang paling utama adalah tetap karena firman Allah yang katakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu paling inti, bersyukur. Amin. Manusia kadang lupa bersyukur. Ya, udah kaya lupa bersyukur, udah diberkati lupa bersyukur. Kalau hari ini saudara dan saya sudah diberkati, ya, jangan lupa kepada Bapa Yahweh sang pemberi berkat. Amin. Tetaplah setia, karena berkat tanpa kesetiaan hanya akan membawa kesombongan, betul? Dan ingatlah firman Allah yang katakan, orang congkak, orang sombong akan direndahkan. Sekaya apapun saudara, kalau Bapa Yahweh bisa membalikan selesai. Ya, dan juga Bapa Yahweh tidak izinkan, karena memang sulit untuk orang kaya masuk surga. Ya, jadi nggak usah minta kaya, cukup diberkati. Ya, karena kekayaan membuat Anda sombong nanti pagi dosa. Ya, tapi kalau Anda berani komitmen Anda kaya, tidak sombong, setia, oke. Haleluya. Ya, biarlah kesetiaan kita hari ini juga menjadi pena yang dipakai Bapa Yahweh, ya, untuk menulis rencana besarnya dalam kehidupan kita. Sekalipun kita ada di akhir zaman, di hari-hari yang terakhir. Amin. Gak ada yang mustahil. Ya, jadi jangan tunggu keadaan sempurna baru mau setia. Terlambat, ya. Setialah dari sekarang. Percayalah di ladang tempat engkau bertahan hari ini, Bapa Yahweh sudah menyiapkan Boas yang akan membuka jalan. Amin. Haleluya. Boas yang akan membuka jalan menuju rencana yang jauh lebih besar dari apa yang saudara bayangkan, dari apa yang saudara pikirkan. Haleluya. Amin. Sukses besar untuk kita semua. Bapa Yahweh memberkati kita. Haleluya.